Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Puspitasari. Saya akan menjawab soal UTS. Soal yang pertama yaitu wanita yang menikah dalam kondisi hamil ada dua kondisi. Pertama, wanita yang diceraikan mantan suaminya dalam keadaan hamil. Kedua, wanita belum menikah dan berzina sampai hamil. Kedua kondisi ini mempunyai hukum yang berbeda. Hukum yang pertama, sangat jelas keharamannya untuk menikah karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa masa idah bagi wanita kelompok pertama tersebut sampai ia melahirkan, dan sudah dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 4 dan surat Al-Baqarah ayat 235. Sedangkan wanita yang hamil karena perbuatan zina, mayoritas para ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinaan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Namun pendapat ulama yang lebih kuat disyaratkan kepada kedua calon pengantin untuk bertaubat dari dosa besar yang telah dilakukannya. Mayoritas ulama dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak ada idah bagi wanita yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan. Artinya, wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan sesegeranya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Jawaban pertanyaan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suami menarik kembali mahar yang telah mereka berikan kepada istri. Bahkan perbuatan tersebut merupakan salah satu kezaliman. Apabila suami meminjam dan istri mengizinkan, suami tetap wajib mengembalikan mahar secara utuh. Jika tidak, maka itu akan menjadi utang. Akan tetapi suami boleh memakai mahar yang sudah diberikan. Jika istri rela dan mengizinkan, suami tetap wajib mengembalikan mahar secara utuh. Jika tidak, maka itu akan menjadi utang. Akan tetapi suami boleh memakai mahar yang sudah diberikan jika istri rela dan mengizinkan. Hal itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4. Jawaban nomor 3, karena sudah dijelaskan oleh para ulama, hadis, Al-Quran, bahwa wanita menikah dengan non-muslim jika diharamkan. Karena pada dasarnya wanita kalau sudah menikah itu ikut suami, maka ada kemungkinan bagi suami untuk memaksa istrinya meninggalkan agama asalnya dan membawanya kepada Yahudi maupun Nasrani. Dan sementara itu, anak pada umumnya akan mengikuti agama ayahnya. Sebagaimana diketahui, pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia, yakni menyatukannya dua insan dalam ikatan yang suci. Jawaban soal nomor 4, ada batasannya, sebab harta milik suami yang tidak diberikan ke istri, maka seorang istri tidak boleh mengambil dan memakainya. Jawaban nomor 5, hukum poligami tanpa izin istri pertama, yaitu secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan di mata hukum agama dan negara. Hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan di mata hukum agama dan negara.